Drama ini menceritakan kisah pengusaha kaya raya yang menyewa seorang dokter untuk menjadi istrinya. Wanita itu sangat sebal dengan kelakuan suaminya, tapi kemudian ia sendiri yang akhirnya jatuh cinta. Judul drama ini adalah Unforgettable Love. Xiaoyan adalah seorang CEO perusahaan yang kaya raya. Meskipun wajahnya tampan, tapi ia sangat kaku masalah wanita. Karena terlalu jenius, Xiaoyan selalu mengaitkan segalanya dengan definisi, sehingga tidak pernah nyambung kalau ngobrol sama perempuan. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Xiaobao. Xiaobao sendiri bukanlah anak kandung Xiaoyan, melainkan anak kakaknya yang sudah meninggal. Suatu hari, Xiaoyan diundang untuk mencoba live streaming. Saat sedang fokus-fokusnya, ia menyadari kalau anaknya sudah kabur. Xiaoyan akhirnya pergi mencari Xiaobao. Di sisi lain, seorang dokter wanita bernama Yiyu berencana membalas dendam pada mantan pacarnya. Ia salah target dengan menghajar Xiaoyan habis-habisan. Saat lampu dinyalakan, Yiyu melihat kalau yang ia pukuli ternyata orang lain. Xiaoyan yang sudah menahan emosi dari tadi malah tertarik karena rambut Yiyu nyangkut di dasinya. Ia merasa canggung karena tubuhnya menempel dengan Yiyu. Akhirnya, Yiyu tidak punya cara lain selain memotong rambutnya. Setelah itu, Yiyu langsung pergi begitu saja. Xiaoyan sangat kesal lalu berkata wanita nggak jelas. Pada hari berikutnya, Yiyu melaksanakan pekerjaannya sebagai dokter. Di sana, ia melihat seorang anak kecil yang ketakutan. Anak itu adalah Xiaobao. Yiyu kemudian mengajak anak itu bermain bersama anak-anak yang lain. Padahal Xiaobao sangat tertutup, tapi saat Yiyu bicara, ia sangat patuh. Tiba-tiba Xiaoyan datang lalu mengusir Yiyu supaya menjauh dari anaknya. Perlakuan kasar Xiaoyan membuat Yiyu jadi kesal. Mereka akhirnya teringat kalau sebelumnya pernah bertemu. Xiaoyan menuduh Yiyu yang tidak-tidak. Semua itu pasti karena uang. Akhirnya ia berkata, berapa harga agar Yiyu menjauh dari anaknya? Yiyu berpikir tidak ada salahnya menerima uang. Hitung-hitung ganti rugi untuk rambutnya yang dipotong. Ia kemudian berkata, 200 yuan saja, gak usah dilebihin. Yiyu ingin terlihat tetap elegan sehingga agak jual mahal. Setelah itu, Xiaoyan menasihati Xiaobao untuk berhati-hati karena ada banyak bibi aneh. Ia berbicara di depan Yiyu dengan maksud untuk menyindirnya. Hal itu membuat Yiyu kebakaran jenggot. Mereka pun akhirnya berpisah. Saat membawa Xiaobao pulang, anak itu terus menunjuk ke arah foto Yiyu. Ternyata dapat saran dari temannya supaya tidak terlalu kaku dalam menawarkan kerjasama. Akhirnya, Xiaoyan mengirim pesan ke nomor Yiyu untuk bekerja sama. Tidak lupa juga, ia menambahkan berbagai foto dirinya yang dianggap keren supaya tidak kaku sesuai saran temannya. Yiyu yang membuka pesan itu merasa jijik dengan menunggu dengan santai karena menurutnya, Yiyu tidak mungkin menolak tawaran itu. Xiaoyan berpikir kalau pria tampan seperti dirinya pasti jadi idaman para wanita. Tapi setelah lama menunggu, tetap tidak ada balasan juga. Akhirnya, Xiaoyan langsung menelpon nomor Yiyu. Ia memperkenalkan diri sebagai CEO perusahaan. Sayangnya, Yiyu tidak percaya dan menganggap itu nomor penipu. Yiyu menjawab Xiaoyan kalau dirinya CEO, maka Yiyu adalah dewan direksi. Alhasil, Xiaoyan jadi bingung sendiri. Langsung mendobrak pintu kamar mandi. Ternyata saat itu, Yiyu sedang mandi. Keduanya terdiam seperti orang bodoh. Yiyu yang sangat malu menepuk-nepuk kepalanya, sedangkan Xiaoyan berbicara terbata-bata mencari berbagai alasan karena sangat panik. Setelah itu, Xiaoyan pergi lalu menutup pintu kamar mandi. Hal itu membuat Yiyu tambah pusing karena pintu kamar mandinya sudah rusak, jadi tidak bisa dibuka lagi. Ia teriak-teriak, sayangnya Xiaoyan malah memakai headset untuk menenangkan diri. Yiyu pun sangat jengkel, lalu sekuat tenaga membuka pintu itu. Saat mau marah-marah, Yiyu malah pingsan di pelukan Xiaoyan.
Di sisi lain, Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa dan hanya mengangkat tangan. Ia benar-benar seperti orang bodoh. Xiaoyan kemudian membawa Yiyu ke kamarnya. Saat sedang mengatur posisi, tiba-tiba Yiyu terbangun dengan wajah Xiaoyan tepat di depannya. Untungnya, Yiyu hanya mengigau lalu memainkan wajah Xiaoyan karena dianggap kaki babi. Yiyu berusaha mencium kaki babi dalam mimpinya, sehingga Xiaoyan ketakutan. Tidak lama kemudian, Yiyu tertidur lagi. Xiaoyan mengangkat tubuhnya, lalu berkata tidak ada orang normal di tempat itu. Setelah pagi hari, Yiyu bangun dari tidurnya. Ia kebanyakan baca novel sehingga berhalusinasi kalau dirinya masih tidur bersama suaminya. Tiba-tiba ia mendengar suara laki-laki. Ternyata itu adalah Xiaoyan. Yiyu yang terkejut akhirnya sadar kalau itu bukanlah mimpi. Ia masih belum ingat kejadian semalam. Yiyu melihat ke kanan dan ke kiri seperti orang kebingungan. Tentu saja ia bingung melihat rumahnya yang biasa berantakan tiba-tiba jadi sangat bersih dan rapi. Yiyu kemudian meminta penjelasan pada Xiaoyan. Xiaoyan mulai canggung saat membahas masalah di kamar mandi. Akhirnya Yiyu teringat sehingga ia jadi malu lagi. Setelah menyadari kalau bajunya juga diganti, Yiyu bertanya apakah Xiaoyan yang menggantinya. Xiaoyan pun sedikit malu-malu berkata iya. Yiyu yang sudah pasrah bertanya sekali lagi, apa saja yang dilihat Xiaoyan? Apakah seluruh tubuhnya? Xiaoyan tidak dapat berbohong karena ia berkomitmen menjadi seorang gentleman. Ia bahkan menjabarkan setiap bagian tubuh Yiyu mulai dari tinggi badan, perbandingan tubuh atas dan bawah, sampai ke lemak-lemak pun Xiaoyan ingat. Mendengar itu semua, membuat Yiyu sangat emosi. Untungnya Xiaobao datang sehingga Yiyu berhenti marah-marah. Ia meminta maaf pada Xiaobao karena melewatkan ulang tahunnya. Sebagai gantinya, Yiyu berjanji akan memenuhi semua permintaan Xiaobao. Yiyu kemudian melihat Xiaobao yang menulis mamah. Ia berkata kalau dirinya paling jago karena mengira Xiaobao mau belajar bicara. Ternyata Yiyu salah paham, Xiaobao ingin dia jadi mamahnya. Yiyu pun terkejut dengan permintaan anak itu. Ia senyum-senyum karena kebingungan, sedangkan Xiaoyan diam-diam mendukung aksi anaknya. Tapi demi kebaikan Xiaobao, Yiyu pun berbohong kalau dirinya mau menjadi mama Xiaobao, disaksikan oleh Xiaoyan sendiri. Esok harinya, Xiaoyan menjemput Yiyu karena ia berutang janji pada Xiaobao akibat melewatkan ulang tahunnya. Penampilan Xiaoyan berubah drastis menjadi sangat kasual. Padahal biasanya, pakaian Xiaoyan selalu formal. Ia berharap mendapatkan pujian dari Yiyu, tetapi Yiyu tidak menghiraukannya. Yiyu hanya memuji Xiaobao saja yang terlihat keren. Saat mereka pergi jalan-jalan, Xiaobao malah menghilang dari pandangan mereka. Yiyu yang mulai ketakutan melihat ada sesuatu di sungai. Ia mengira Xiaobao tenggelam sehingga tanpa berpikir panjang langsung melompat ke sungai. Xiaoyan berkata bahwa itu bukan Xiaobao karena Xiaobao sudah ditemukan. Ternyata ini cuma akal-akalan Xiaobao supaya ayahnya bisa berduaan dengan Yiyu. Xiaobao bekerja sama dengan sahabat Xiaoyan, lalu membawa kabur mobilnya. Akibatnya, Yiyu dan Xiaoyan jadi tidak bisa pulang karena tidak ada kendaraan. Selain itu, HP mereka juga rusak sehingga tidak bisa meminta pertolongan. Xiaoyan kemudian mengajak Yiyu untuk bermalam di sana. Hal itu cukup membuat Yiyu terkejut. Sayangnya, ia juga tidak punya pilihan. Saat hari sudah malam, Xiaoyan melihat Yiyu kedinginan. Ia kemudian menyuruh Yiyu mengganti bajunya yang basah. Tapi sebelum itu, Yiyu mengingatkan supaya Xiaoyan tidak mengintipnya.
Setelah selesai ganti baju, Yiyu memasak mie untuk mengganjal perutnya. Ia menawarkan Xiaoyan untuk makan juga, tetapi Xiaoyan malah memberi ceramah kalau makanan itu tidak sehat. Akhirnya, Yiyu mengangkat mie itu tinggi-tinggi sambil mengeluarkan suara kenikmatan seolah mie itu sangat lezat. Ia juga meniup-niup mie itu ke arah wajah Xiaoyan, tujuannya supaya Xiaoyan ngiler. Xiaoyan kemudian berkata kalau ia sendiri akan menguji mie itu, padahal aslinya ia sudah tergoda, tapi bagaimanapun Xiaoyan ingin tetap terlihat keren. Mereka akhirnya makan bersama. Wajah mereka yang berdekatan membuat Yiyu sedikit canggung sehingga membuang mukanya. Hari semakin larut malam. Yiyu masuk tenda untuk beristirahat. Xiaoyan juga ikut-ikutan sehingga Yiyu jadi resah. Beberapa hari kemudian, Yiyu diundang pada sebuah pesta yang diadakan untuk peresmian gedung perusahaan Xiaoyan, sekaligus pengumuman kenaikan jabatan mantan pacarnya. Di sana, ia dirundung oleh beberapa wanita yang tidak menyukainya. Yiyu dipermalukan oleh wanita yang berpacaran dengan mantannya. Ia difitnah sudah menjalin asmara dengan Xiaoyan. Wanita itu berpikir Xiaoyan pasti menyangkalnya, sehingga membuat Yiyu malu. Di sisi lain, Xiaoyan membiarkan wanita itu terus berbicara sambil mendekat ke arah Yiyu. Ia melihat Yiyu yang sudah sangat malu karena menjadi tontonan para tamu. Xiaoyan akhirnya tidak tinggal diam. Ia menolong Yiyu dengan membenarkan kalau dirinya memang jatuh cinta pada Yiyu. Bukan hanya itu, Xiaoyan bahkan melamar Yiyu saat itu juga dan memberikan cincin yang sangat mahal. Semua tamu pun syok mendengarnya, termasuk mantan pacar Yiyu. Laki-laki itu marah pada pacarnya karena masih menyimpan perasaan pada Yiyu. Di sisi lain, Yiyu juga ikut terkejut dengan kelakuan Xiaoyan. Yiyu semakin terkejut ketika Xiaoyan yang tidak tahu malu tiba-tiba nyosor mencium bibirnya. Ternyata itu hanya trik supaya para tamu percaya akting mereka. Xiaoyan menaruh jarinya agar bibirnya tidak mengenai Yiyu. Kejadian itu terus terbayang-bayang di kepala Yiyu, bahkan saat dirinya sedang mandi. Ia tidak menyangka selama ini sudah salah menilai Xiaoyan. Yiyu berkata kalau Xiaoyan adalah seorang kesatria. Wanita itu tanpa sadar terus memuji-muji Xiaoyan. Ia kemudian memperhatikan cincin yang diberikan Xiaoyan. Yiyu mau melepaskan cincinnya, tapi cincin itu malah terlempar ke kloset. Tiba-tiba teman Yiyu datang lalu menyalakan kloset itu. Akhirnya cincin mahal milik Xiaoyan hilang dalam sekejap. Setelah Yiyu memberitahu temannya kalau cincinnya hilang, wanita itu ikutan panik. Mereka berdua langsung mencari-cari cincin itu. Setelah beberapa saat merenung di depan kloset, teman Yiyu mencoba memasukkan tangannya, tapi tidak kuat karena terlalu menjijikkan. Yiyu dan temannya sangat pusing, sampai berkata meskipun Yiyu menjual diri, tetap tidak bisa menebus cincin mahal seperti itu. Setelah kehilangan cincin milik Xiaoyan, Yiyu jadi sangat stres. Penampilannya pun sudah tidak karuan. Ia mencoba untuk terus tidur sampai bisa berpikir tenang. Tapi baru saja mau tidur, seseorang menggedor-gedor pintu rumahnya. Yiyu jadi semakin emosi. Ia kemudian membuka pintu sambil marah-marah. Ternyata ada dua orang pria bertubuh besar menunggunya. Seketika, Yiyu yang marah-marah langsung tersenyum lebar karena ketakutan. Tidak lupa juga ia menyapa kedua pria bertubuh besar itu. Tidak lama kemudian, muncullah bos orang-orang itu yang tidak lain adalah Xiaoyan. Xiaoyan menagih cincinnya dengan memberi pilihan mau bayar lewat cek atau transfer. Yiyu pun menjawab, boleh nggak kalau pakai surat hutang? Akhirnya, kedua pria itu langsung membawa Yiyu yang tidak bisa bayar hutang. Tiba-tiba, Yiyu terbangun dari tidurnya. Ternyata semua itu cuma mimpi. Yiyu bersama temannya pergi untuk menemui Xiaoyan. Tidak disangka, ia mendapat hadiah pernikahan dari Xiaoyan berupa gedung yang bertuliskan namanya. Kebetulan mantan pacar Yiyu juga ada di sana.
Akhirnya Yiyu buru-buru pergi karena tidak mau berurusan dengannya, apalagi pacar barunya yang rese. Ia tidak sengaja menabrak Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di depannya. Tidak ada hujan, tidak ada angin, Xiaoyan jadi bersikap manis sekali dengan membelai rambut Yiyu. Sayangnya, Yiyu tidak suka rambutnya dipegang oleh Xiaoyan. Yiyu kemudian menarik Xiaoyan ke tempat sepi. Ia marah-marah sambil bertanya, apa sebenarnya maksud Xiaoyan? Yiyu mengingatkan kalau berita pernikahan palsu mereka sudah tersebar luas. Akhirnya, Xiaoyan berkata kalau ciuman memang palsu, tapi pernikahannya asli. Ketika Yiyu terus marah-marah, Xiaoyan makin mendekat sehingga Yiyu menahannya pakai tangan. Ia kemudian berkata sampai mati pun tidak akan jatuh cinta pada Xiaoyan. Tidak terima dengan perkataan Yiyu, Xiaoyan langsung mendorongnya ke dinding. Ia terus mendekatkan wajahnya sehingga Yiyu makin tidak tahan. Karena Xiaoyan terus mengoceh masalah pernikahan, akhirnya Yiyu menutup mulut kotornya itu. Siapa sangka, ternyata Xiaoyan memanfaatkan itu untuk memeluk Yiyu. Sayangnya, Yiyu berhasil lolos dengan menginjak kaki Xiaoyan. Yiyu kembali ke rumah sakit. Ia baru saja menyeduh kopi untuk dirinya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan muncul lalu menarik tangan Yiyu. Ia mau merebut kopi itu, tapi Yiyu menyuruhnya untuk bikin sendiri. Xiaoyan akhirnya menyadari kalau Yiyu tidak memakai cincin. Hal itu membuat Yiyu mulai ketakutan. Ia kemudian memanjakan Xiaoyan dengan memberikan kopi untuk mengalihkan situasi. Karena sudah terlanjur curiga, Xiaoyan bertanya pada Yiyu mengenai cincinnya. Yiyu yang kebingungan mulai mengarang cerita kalau cincin itu sengaja dilepas karena sangat mahal. Padahal memang sudah hilang. Xiaoyan mengingatkan kalau itu barang berharga peninggalan keluarganya. Selama Xiaoyan bicara, Yiyu hanya mengangguk-ngangguk sambil meneguk ludahnya karena ketakutan. Malam harinya, Yiyu makan bersama kedua temannya. Di sana, Yiyu yang malang terus meratap karena memikirkan harga cincin yang ia hilangkan. Saat sedang bersedih, orang-orang tak dikenal memotretnya terus-menerus. Karena sudah stres, Yiyu pun mendatangi orang-orang itu lalu menyuruh mereka untuk memotretnya dari dekat, mengambil salah satu HP mereka, lalu selfie di atas meja. Orang-orang itu akhirnya pergi. Keesokan harinya, Yiyu pergi jalan-jalan untuk menenangkan pikiran sekaligus mencari solusi. Ia sempat berpikir untuk memberitahukan masalah ini pada orang tuanya, tapi ia takut ayah dan ibunya malah terkena stroke. Yiyu akhirnya teringat pernah bermain lotre, tapi setelah diingat-ingat lagi, ia tidak pernah memenangkan apapun dari bermain lotre selain sebotol Coca-Cola kecil. Ia pun jadi frustasi. Dalam situasi itu, Yiyu melihat seekor kucing yang terjebak di atas pohon. Ia berusaha menolongnya, namun hal itu membuat gelang kesehatan yang diberikan Xiaoyan terjatuh. Yiyu berhasil mengambil kucing itu, tapi ia hampir terjatuh. Untungnya ada seseorang yang menolong Yiyu. Laki-laki itu bukanlah Xiaoyan, melainkan senior Yiyu. Mereka kemudian mengobrol basa-basi lalu pergi bersama. Pada waktu itu, Xiaoyan sedang bermain dengan anaknya. Ia mendapat notifikasi dari gelang yang ia pakai. Xiaoyan yang khawatir mencoba menghubungi Yiyu, tapi tidak ada jawaban. Ia kemudian pergi mencari Yiyu sampai ke rumahnya. Setelah capek mencari-cari wanita itu, Xiaoyan sangat emosi melihat Yiyu sedang jalan santai bersama pria lain. Selain itu, Xiaoyan juga mendengar Yiyu sedang menjelek-jelekan dirinya. Xiaoyan yang sudah tidak tahan akhirnya keluar dari mobil. Suasana jadi cukup tegang karena ada dua laki-laki dengan satu perempuan. Yiyu pun kebingungan lalu memperkenalkan laki-laki di sebelahnya. Saat senior Yiyu mengulurkan tangan, Xiaoyan hanya menjabat ujung-ujung jarinya saja. Xiaoyan kemudian menarik Yiyu lalu merangkulnya. Ia bersikap manis untuk membuat senior Yiyu cemburu. Bukannya baper, Yiyu malah merasa risih tapi terpaksa nurut. Setelah Xiaoyan pergi,
Yiyu mulai menjelek-jelekan dia lagi. Setibanya di kantor, Xiaoyan terus kepikiran kejadian tadi. Sikapnya juga jadi lebay, terutama saat dadanya terasa sakit melihat Yiyu bersama seniornya. Yiyu melihat gedung yang sebelumnya diberikan nama dirinya oleh Xiaoyan. Ia senang karena para pekerja sudah membongkar namanya. Selain itu, setiap berita palsu di internet tentang Yiyu tiba-tiba hilang dalam sekejap. Semua itu dilakukan Xiaoyan untuk kenyamanan Yiyu. Meski sudah begitu, masih ada saja orang yang menyinyir. Akhirnya, Xiaoyan membungkam orang-orang itu dengan menyebutkan semua prestasi Yiyu. Setelah melihat bagaimana Xiaoyan membelanya mati-matian, sekarang Yiyu jadi sedikit canggung saat bersama Xiaoyan. Yiyu mengira Xiaoyan sudah mulai sadar, tapi ternyata Xiaoyan tetap berniat menikahi Yiyu. Ia juga mempertanyakan apa susahnya menikah. Yiyu jadi marah-marah lagi karena menurutnya kalau mau nikah harus pacaran dulu. Akhirnya Xiaoyan bertanya apakah Yiyu mau pacaran. Pertanyaan itu membuat Yiyu sedikit syok karena merasa terjebak. Ia pun menjawab kalau mereka adalah orang asing dan harus menjaga jarak. Tiba-tiba Xiaoyan menyinggung hubungan Yiyu dengan mantannya yang sudah lama pacaran tapi tetap tidak menikah. Yiyu yang tidak bisa menjawab jadi sangat bete. Setelah pulang kerja, Yiyu tanpa sadar senyum-senyum sendiri karena teringat ketika Xiaoyan membelanya. Tapi tidak lama kemudian, ia kembali sadar lalu wajahnya berubah lagi. Ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah orang tua Yiyu yang datang berkunjung. Ibu Yiyu sangat rewel dan terus menceramahi anaknya. Yiyu pun jadi pusing mendengarkan ibunya terus mengoceh. Kedatangan orang tua Yiyu sebenarnya bertujuan untuk menanyakan perihal rumor yang mengatakan bahwa Yiyu akan menikah. Akhirnya Yiyu menjelaskan kalau semua itu cuma pura-pura. Tetapi ibu Yiyu tidak percaya sehingga memutuskan untuk tinggal bersama anaknya. Ibu Yiyu juga mau bertemu dengan calon suami Yiyu. Hal itu membuat Yiyu kaget sekaligus kebingungan. Di sisi lain, Xiaoyan terus memata-matai kegiatan Yiyu dengan seniornya. Ia merasa cemburu melihat Yiyu terlihat bahagia. Para pelayan terus bertanya makanan yang mau Xiaoyan pesan. Mereka terlalu rewel sehingga Xiaoyan mulai panik, apalagi saat Yiyu mulai melirik ke arahnya. Tidak lama kemudian, diumumkan pada setiap pelanggan yang mau berpelukan akan mendapatkan diskon. Yiyu kemudian didekati oleh seniornya. Xiaoyan yang melihat itu merasa curiga. Karena sudah tidak tahan, Xiaoyan juga ikut-ikutan mendekati Yiyu secara diam-diam. Alhasil, mereka berdua justru yang berpelukan dan mendapatkan diskonnya. Pemandangan indah itu kemudian diabadikan oleh Yiyu. Xiaoyan tertangkap basah sedang membuntuti Yiyu. Wanita itu bertanya mengapa Xiaoyan ada di sana. Karena terlalu panik, Xiaoyan malah menjawab yang tidak masuk akal. Xiaoyan berkata kalau ia mau membeli toko itu. Ia berpura-pura tetap santai dan dingin. Yiyu pun jadi kebingungan. Keberadaan orang tua Yiyu membuatnya tidak nyaman karena merasa terus diawasi. Ia akhirnya mencari cara untuk membuat kedua orang tuanya pergi. Yiyu berpura-pura sakit perut lalu sengaja meletakkan HP-nya di atas meja. Benar saja, ibu Yiyu langsung menyadap percakapan Yiyu dengan Xiaoyan. Yiyu yang sudah tahu tertawa puas karena sebenarnya ia mengirim pesan pada temannya supaya berpura-pura jadi Xiaoyan untuk mengerjai ibunya sendiri. Orang tua Yiyu merasa lega karena Xiaoyan berjanji menemui mereka. Akhirnya, tiket untuk mereka kembali pulang pun dipesan. Yiyu berakting menahan mereka supaya tinggal lebih lama, padahal sebenarnya ia kegirangan. Yiyu berterima kasih pada temannya karena semua berjalan lancar. Tapi kemudian, teman Yiyu memberi kabar kalau dirinya belum menghubungi orang tua Yiyu karena HP-nya rusak. Yiyu pun langsung terdiam seperti orang bodoh. Saat mengecek HP-nya lagi, ternyata yang bertukar pesan dengan ibunya memang Xiaoyan sendiri. Tidak lama kemudian,
Xiaoyan muncul di hadapannya. Yiyu sangat panik karena terjebak oleh rencananya sendiri. Saat melihat orang tua Yiyu, Xiaoyan langsung memberi hormat sambil menyapa mereka sebagai ayah dan ibu. Yiyu pun langsung mencubitnya dengan keras. Tetapi Xiaoyan merangkulnya sambil mengaku-ngaku sebagai tunangan Yiyu. Xiaoyan membawa banyak sekali hadiah, sampai-sampai Yiyu bertanya apakah Xiaoyan sedang memberi upeti pada kaisar. Selain itu, Xiaoyan juga mulai mencari muka dengan memuji ibu Yiyu yang terlihat muda. Hal itu membuat Yiyu merasa jijik. Ia kemudian buru-buru mengantar Xiaoyan pulang, tetapi ibunya tidak mengizinkan mereka pergi. Xiaoyan disambut hangat oleh ibu Yiyu. Sepanjang percakapan mereka, Yiyu sangat gelisah karena ibunya terus membuatnya malu dengan mengarang cerita seolah Yiyu sangat mengagumi Xiaoyan. Akhirnya, Xiaoyan menunjukkan keseriusannya untuk menikahi Yiyu. Ia mengeluarkan buku berisi rencana yang sangat rinci terkait pernikahannya. Orang tua Yiyu jadi semakin menyukai Xiaoyan. Tapi ada satu hal yang mereka pertanyakan mengenai ibu Xiaobao. Xiaoyan akhirnya terus terang kalau Xiaobao sebenarnya anak kakaknya yang sudah meninggal. Yiyu yang baru tahu cukup terkejut. Ia terharu melihat perbuatan Xiaoyan yang mulia. Mereka kemudian makan bersama. Xiaoyan merasa bahagia karena bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Yiyu memberi kode supaya Xiaoyan langsung pulang saja setelah makan. Akhirnya, Xiaoyan berkata pada orang tua Yiyu kalau hari sudah malam. Apakah ia boleh menginap? Yiyu pun kaget mendengarnya, sambil berkata dalam hati, kenapa ada acara nginap segala? Belum selesai sampai di situ, Xiaoyan bahkan meminta izin supaya satu kamar dengan Yiyu. Hal itu membuat Yiyu tambah syok. Orang tua Yiyu cukup terkejut, tapi mereka tidak melarangnya karena sudah terlanjur menyukai Xiaoyan. Yiyu dan Xiaoyan sudah siap untuk tidur. Yiyu terlihat sangat canggung dan terus mengelus lehernya. Ia kemudian menyuruh Xiaoyan tidur di sofa. Xiaoyan berkata tidak mau karena belum pernah tidur di sofa. Tapi saat Yiyu mengalah, Xiaoyan langsung menarik wanita itu ke hadapannya. Yiyu terlihat malu dan langsung mendorong Xiaoyan. Pada akhirnya, mereka berdua terjatuh ke atas kasur. Yiyu yang buru-buru pergi terhenti ketika Xiaoyan memegang tangannya. Ternyata, Xiaoyan merindukan sebuah keluarga seperti yang Yiyu miliki. Mendengar isi hati Xiaoyan, Yiyu pun jadi kasihan kepadanya. Tiba-tiba, Xiaoyan mendapat kabar kalau anaknya masuk rumah sakit. Yiyu akhirnya menemani Xiaoyan pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, Xiaoyan berusaha memberi Xiaobao obat, tapi anak itu menolaknya. Akhirnya Yiyu mencari cara agar Xiaobao mau minum obat. Ia memperlakukan Xiaoyan layaknya seorang anak kecil yang harus minum obat. Untuk pertama kalinya, Xiaobao akhirnya berbicara. Kata pertama yang ia ucapkan adalah mama kepada Yiyu. Saat waktunya Yiyu pulang, Xiaobao menarik tangannya dan memberikan makanan miliknya. Ia meminta Yiyu untuk menemaninya tidur. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya Xiaobao mau tidur dan berbagi makanan dengan orang lain. Dan orang itu adalah Yiyu. Mendengar semua itu, hati Yiyu pun tergerak melihat Xiaobao yang sangat menyayanginya. Ia memutuskan untuk menemani Xiaobao malam itu. Keesokan harinya saat Yiyu terbangun, ia teringat kejadian semalam. Yiyu menyesal sudah bertindak sebagai mama Xiaobao, karena itu sama saja masuk dalam jebakan Xiaoyan. Ia berkata dalam hati, ada 36 strategi, dan dari semua itu, yang terbaik adalah kabur. Yiyu pun diam-diam mencoba untuk melarikan diri. Tiba-tiba saja, Xiaoyan sudah berdiri di hadapannya. Yiyu yang bingung harus bagaimana akhirnya tersenyum menunjukkan gigi. Ia kemudian mencari-cari alasan supaya bisa pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Yiyu kembali meratapi nasibnya. Belum lagi teman Yiyu yang terus menginterogasi dirinya. Semenjak kejadian itu, Xiaobao selalu memanggil Yiyu dengan sebutan mama. Akibatnya, Yiyu jadi kabur-kaburan kalau bertemu Xiaoyan dan anaknya.
Tapi di sisi lain, ia juga tidak tega mengabaikan Xiaobao. Yiyu kemudian berkata pada Xiaobao supaya berhenti memanggilnya mama. Yiyu juga mengingatkan Xiaoyan tentang rumor yang beredar di antara mereka. Xiaoyan menjawabnya kalau dulu memang rumor, tapi sekarang ia menginginkan Yiyu menjadi mama Xiaobao sungguhan. Ia mendekatkan wajahnya sehingga Yiyu jadi gugup. Xiaoyan kemudian memberikan sarapan pada Yiyu sebagai mama Xiaobao. Wanita itu tersipu malu dengan tingkah manis Xiaoyan dan anaknya. Yiyu yang salah tingkah akhirnya berlari kencang. Dalam kotak makan itu, Xiaobao menulis pesan yang isinya, "Mama, makanlah sarapannya." Yiyu yang membacanya jadi senyum-senyum. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter. Tiba-tiba dokter kepala memanggilnya. Ada pasien yang memerlukan Yiyu. Siapa sangka ternyata itu semua hanya akal-akalan Xiaoyan. Sekarang ini, Yiyu jadi tidak tenang kalau berhadapan dengan Xiaoyan. Pria itu beralasan kalau dokter pribadinya tidak ada di Tiongkok. Xiaoyan menitipkan Xiaobao pada Yiyu karena ia harus pergi keluar kota. Tidak lama kemudian, Xiaobao muncul memeluk Yiyu dan terus memanggilnya mama. Mau tidak mau, akhirnya Yiyu harus merawat Xiaobao. Tanpa disadari, Yiyu juga mulai menyayangi anak itu. Saat Xiaobao tertidur, Yiyu mengambil foto dengannya. Ketika Xiaobao terbangun, ia langsung mencari-cari Yiyu. Seorang anak laki-laki kemudian mengganggunya, tapi justru anak itu yang terjatuh dan menangis. Ibu anak itu memarahi Xiaobao karena dianggap tidak punya sopan santun. Bukan hanya itu, Xiaobao bahkan dihina sebagai anak bisu. Yiyu akhirnya muncul untuk membela Xiaobao. Ia sangat marah ketika Xiaobao diperlakukan seperti itu. Wanita itu meminta Yiyu untuk memanggil mama Xiaobao agar meminta maaf. Hal itu membuat Yiyu sangat geram. Ia pun berkata kalau dirinya adalah mama Xiaobao sendiri. Yiyu sudah tahu kisah hidup Xiaobao yang menyedihkan. Ia tanpa segan lagi menyebut dirinya sebagai mama sesuai keinginan Xiaobao. Ia kemudian berkata pada Xiaobao akan selalu menemani dirinya. Di sisi lain, beberapa wanita yang iri pada Yiyu mengatakan kalau Yiyu cuma cari perhatian. Meski demikian, Yiyu tidak peduli. Ia justru melawan semua wanita itu dengan perkataan yang lebih menyakitkan. Yiyu merasa iba kepada Xiaobao. Ia menemani anak itu dan terus berusaha menghiburnya. Sikap Yiyu berubah drastis, seolah-olah ia memang mama Xiaobao sendiri. Mereka berdua akhirnya ketiduran. Tidak berselang lama, Xiaoyan datang ke tempat itu. Saat melihat Yiyu tertidur, ia berniat untuk menyelimuti dia. Sayangnya, saat wajahnya mulai mendekat, tiba-tiba Yiyu membuka matanya. Mereka berdua jadi sama-sama canggung. Xiaoyan terlihat panik, sedangkan Yiyu jadi malu-malu. Wanita itu akhirnya berusaha mencairkan suasana dengan membuka percakapan, tapi sepertinya memang sudah terlalu canggung. Wajah Xiaoyan juga jadi begitu kaku. Akhirnya, Yiyu memutuskan untuk pergi saja. Mungkin karena keduanya sangat panik, saat Yiyu berjalan ke kiri, Xiaoyan juga ikut ke kiri. Dan saat Yiyu ke kanan, Xiaoyan juga ikut ke kanan. Xiaoyan yang sudah sangat bingung kemudian memberikan sebuah bingkisan. Ia hanya menyodorkan tangannya tanpa mau menatap wajah Yiyu. Hal itu membuat Yiyu semakin baper. Yiyu mendapat kabar kalau temannya yang bernama Ruawei dipecat dari rumah sakit. Padahal wanita itu hanya berusaha membela Yiyu yang selalu jadi bahan cibiran di tempat kerja. Yiyu yang mengetahui hal itu langsung mendatangi Ruawei. Ia mau protes ke atasannya, tapi Ruawei menahannya. Ruawei tahu pasti Yiyu merasa tidak enak kepadanya. Akhirnya ia malah menghibur Yiyu seolah dirinya bahagia jadi pengangguran. Meski demikian, Yiyu membantu Ruawei untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sayangnya, sudah ratusan CV yang ia kirim, tetap belum ada panggilan juga. Sampai akhirnya Ruawei jadi pesimis dan bertanya pada Yiyu apakah dirinya akan jadi gelandangan. Yiyu menghiburnya dengan mengatakan kalau ia mendapat ramalan dari langit tentang masa depan Ruawei yang cerah. Benar saja, tidak lama kemudian,
Ruawei mendapat pesan kalau dirinya diundang interview oleh sebuah perusahaan besar. Ketika Ruawei pergi ke perusahaan itu, ia akhirnya tahu kalau Xiaoyanlah yang membantunya. Direktur itu berkata bahwa Ruawei memang direkomendasikan oleh Xiaoyan. Tapi setelah beberapa saat berbicara dengannya, direktur itu justru yakin dengan kemampuan Ruawei, sehingga ia diterima karena memang punya kompetensi. Malam harinya, Ruawei menceritakan kebaikan Xiaoyan kepadanya. Teman Yiyu yang satu lagi berpendapat pasti Xiaoyan sangat menyukai Yiyu sampai-sampai temannya pun dibantu diam-diam. Yiyu yang masih tidak percaya, mengangkat gelasnya lalu minum untuk menenangkan diri. Esok harinya, Yiyu mau menemui Xiaoyan untuk berterima kasih. Ia bahkan berlatih dulu kira-kira nanti ngucapinnya bagaimana. Xiaoyan tiba-tiba muncul mencari Yiyu. Ia memberitahu kalau Xiaobao menghilang. Sekian lama mereka mencari, ternyata Xiaobao ada di depan pintu rumah Yiyu. Xiaoyan langsung memarahi dia, tetapi Yiyu berusaha membelanya. Sepertinya Xiaobao sangat merindukan Yiyu. Akhirnya mereka bertiga menghabiskan waktu seharian. Sebelum Xiaoyan pulang, Yiyu berterima kasih atas bantuannya untuk Ruawei. Xiaoyan berkata kalau itu hal sepele. Ia kemudian membahas masalah cincin. Mendengar itu, Yiyu mengaku kalau cincinnya sudah hilang. Ia berkata untuk harga ganti rugi mungkin bisa didiskusikan. Kesempatan ini dimanfaatkan Xiaoyan untuk menjadikan Yiyu sebagai istrinya. Ia mengeluarkan sebuah kontrak yang membuat Yiyu terkejut. Yiyu malu-malu menyinggung masalah hubungan suami istri. Xiaoyan berkata dirinya tidak tertarik pada Yiyu. Di satu sisi, Yiyu merasa tidak senang karena ia terkesan tidak laku, tapi di sisi lain, ia juga senang karena tidak akan terjadi yang aneh-aneh. Yiyu yang tidak punya pilihan, akhirnya menandatangani kontrak itu. Tapi di akhir pembicaraan, Xiaoyan baru bilang kalau melanggar aturan kontrak didenda 20 juta yuan. Yiyu sangat kaget, lalu mau membatalkan kontrak itu. Saat merebut kertas kontraknya, Yiyu tidak sengaja malah memeluk Xiaoyan. Terdiam sejenak, wanita itu langsung melepas pelukannya. Xiaoyan kemudian pergi meninggalkan Yiyu. Ia memanggil Yiyu nyonya sebagai tanda panggilan istri. Yiyu pun terus mengutuki Xiaoyan meski pria itu sudah tidak ada. Pada hari yang telah disepakati, Yiyu membawa barang-barangnya ke rumah Xiaoyan dan resmi menjadi istri kontrak. Xiaoyan memiliki sifat perfeksionis sehingga ada banyak aturan di rumahnya. Bahkan kamar mandi pun tidak luput dari perhatiannya. Ia memarahi Yiyu karena barang-barangnya tidak diletakkan sesuai ketentuan. Aturan Xiaoyan sangat ketat, bahkan ada aturan memencet odol. Xiaoyan mengingatkan Yiyu kalau memencet odol harus dari bawah. Yiyu kebingungan karena menurutnya dipencet dari manapun odolnya akan tetap keluar. Xiaoyan berkata, itu adalah aturannya. Yiyu pun hanya bisa bersabar. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Yiyu membawa Xiaobao jalan-jalan. Dalam perjalanan, tiba-tiba hujan deras mengguyur mereka. Yiyu menggendong Xiaobao dan benar-benar memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Ia menjaga anak itu. Sebagai gantinya, Xiaoyan datang melindungi mereka. Karena kecerobohan Yiyu, ia dan Xiaobao akhirnya pilek dan terus bersin-bersin. Xiaoyan melakukan sidang terhadap keduanya. Selain itu, Yiyu juga ketahuan membawa banyak makanan ringan yang dinilai tidak sehat. Xiaoyan memberi perintah agar semua makanan itu dikumpulkan untuk di bumi hanguskan. Setelah itu, Xiaoyan menghukum keduanya dengan menyuruh mereka mengurung diri lalu introspeksi. Saat sudah sendirian, Xiaoyan ternyata penasaran juga dengan snack yang dibawa Yiyu. Ia memastikan dulu Yiyu sudah tidak ada, lalu memakan snack itu. Pada hari berikutnya, seorang wanita marah-marah pada Yiyu. Ia merasa tidak puas dengan pelayanan Yiyu sebagai dokter karena ada kesalahpahaman. Yiyu berusaha menjelaskan yang sebenarnya, tapi wanita itu gelap mata sehingga tanpa sengaja membuat Yiyu terjatuh dari tangga. Xiaoyan melihat Yiyu terjatuh, lalu membawanya untuk dirawat. Dokter yang menangani Yiyu tidak lain adalah mantannya sendiri. Hal itu membuat Xiaoyan jadi cemburu.
Setelah selesai diobati, beberapa pekerja dipanggil untuk memapah Yiyu. Tapi Xiaoyan berkata tidak perlu karena ia sendiri yang akan memapahnya. Demikianlah tanpa disadari, Xiaoyan telah jatuh cinta pada Yiyu. Di sisi lain, Yiyu juga tidak memberontak. Ia hanya berkata pelan agar diturunkan karena merasa gugup. Namun Xiaoyan justru menyuruhnya untuk berpegangan. Yiyu akhirnya mengalungkan tangannya pada leher Xiaoyan. Selama 2 hari, Yiyu tinggal di rumahnya sendiri. Xiaoyan yang ingin tetap tinggal bersama Yiyu datang menjemput wanita itu. Saat Yiyu tahu Xiaoyan datang, ia langsung mengusirnya karena mau istirahat dengan tenang. Tapi Xiaoyan tidak peduli dan menerobos masuk. Yiyu yang duduk di kursi roda tidak bisa melawannya. Xiaoyan mengatakan kalau rumah Yiyu sangat tidak memenuhi standar keamanan. Ia mencari-cari alasan untuk membuat Yiyu kembali. Sayangnya, Xiaoyan sangat gengsi mengakui kalau sebenarnya dia peduli pada Yiyu. Xiaoyan selalu memakai alasan perjanjian kontrak sebagai topeng. Setiap alasan yang dibuat Xiaoyan membuat Yiyu geram karena terkesan menjelek-jelekan tempat tinggalnya. Ia berusaha mengabaikan Xiaoyan, tapi laki-laki itu tidak membiarkannya. Jurus terakhir pun dikeluarkan. Xiaoyan berjanji menaikkan gaji Yiyu 5 kali lipat. Yiyu yang mata duitan sangat senang mendengarnya. Akhirnya ia setuju. Tidak lama kemudian mereka berangkat ke rumah Xiaoyan. Yiyu minta tolong supaya Xiaoyan memapahnya ke mobil, tapi permintaannya ditolak. Akhirnya ia langsung loncat ke punggung Xiaoyan. Xiaoyan bertanya apakah akhir-akhir ini Yiyu mulai makan banyak. Tidak terasa hubungan Xiaoyan dan Yiyu semakin akrab. Bahkan setelah tiba di rumah Xiaoyan, keadaan seolah berbalik. Awalnya Yiyu disewa untuk merawat Xiaobao, tapi sekarang justru Xiaoyanlah yang merawat Yiyu. Xiaoyan mendengar suara barang-barang terjatuh. Karena khawatir, ia pun langsung membuka pintu kamar Yiyu. Saat itu, Yiyu baru bangun tidur dengan penampilan yang berantakan. Keduanya jadi merasa malu. Xiaoyan menawarkan bantuan, tapi ditolak mentah-mentah. Tiba-tiba, ia teringat lagi perkataan sahabatnya. Kalau wanita bilang tidak, berarti ia mau. Akhirnya, Xiaoyan masuk mengambilkan pakaian untuk Yiyu mandi. Sayangnya, ia terjatuh sehingga tangannya memegang daerah paha Yiyu. Hal itu membuat Yiyu sangat marah. Xiaoyan pun diusir dengan cara ditendang. Hari terus berlalu. Yiyu menghabiskan waktunya bersama Xiaoyan dan Xiaobao. Tanpa disadari, perlahan Yiyu juga mulai menyukai Xiaoyan. Ia cemburu saat tahu mantan pacar Xiaoyan mulai bekerja di perusahaannya lagi. Untuk meluapkan emosinya, Yiyu merobek sampul buku berisi gambar Xiaoyan, lalu menempelkannya pada bantal. Ia menyuruh bantal itu duduk, lalu mulai mengomel seolah bantal itu adalah Xiaoyan. Tidak lupa juga Yiyu menampar-nampar bantal itu. Di sisi lain, Xiaoyan mulai gundah karena Yiyu terus berisik membuatnya tidak bisa tidur. Yiyu mendengar pintu kamarnya terbuka. Saat ia mengeceknya, Xiaoyan sudah berdiri di hadapannya. Yiyu cukup terkejut lalu bertanya mengapa Xiaoyan belum tidur. Akhirnya, Xiaoyan protes dengan kebisingan yang Yiyu lakukan. Yiyu pun berjanji akan diam sambil menunduk. Gara-gara itu, foto Xiaoyan yang ada di bantal jadi terpampang jelas. Yiyu sangat panik, lalu bersumpah ia tidak memeluk gambar Xiaoyan saat tertidur. Xiaoyan hanya berkata dirinya sudah paham. Hal itu membuat Yiyu sangat malu. Setelah Xiaoyan pergi, Yiyu langsung menutup wajahnya dengan selimut. Yiyu mendapat kabar buruk. Ia sangat sedih karena ayahnya jatuh sakit dan harus dioperasi. Pada saat seperti itu, Xiaoyan datang dengan sikap yang sangat berbeda. Ia berubah menjadi sosok yang hangat. Xiaoyan tidak tahan melihat Yiyu bersedih, lalu menghubungi dokter-dokter terbaik di Tiongkok untuk menjalankan operasi ayah Yiyu. Yiyu akhirnya melihat sifat Xiaoyan yang sesungguhnya. Ternyata Xiaoyan sangat peduli kepadanya. Yiyu terharu dan menyadari dirinya sudah jatuh cinta pada Xiaoyan. Xiaoyan bukan hanya menyiapkan dokter, tapi ia juga merawat Yiyu.
Xiaoyan menyempatkan diri untuk membuat makanan bagi Yiyu. Akhirnya Yiyu bertanya mengapa Xiaoyan selalu membantunya. Pria itu menjawab karena Yiyu adalah istrinya sendiri. Mendengar itu membuat Yiyu semakin jatuh hati kepadanya. Tidak terasa kontrak kerjasama antara Xiaoyan dan Yiyu sudah hampir selesai. Hari itu Yiyu memberi Xiaobao rekaman suara dirinya supaya anak itu tidak merasa kesepian. Yiyu meminta maaf tidak bisa menemaninya dulu. Tidak lama kemudian seniornya datang menjemput. Xiaobao akhirnya pergi, namun alat perekam suaranya terjatuh dalam keadaan menyala. Yiyu sedikit curhat tentang perasaannya yang menyukai Xiaoyan. Setelah beberapa saat mereka pergi, Xiaoyan akhirnya pulang. Ia menemukan alat perekam suara tadi, lalu mendengarkan isinya. Di dalamnya berisi percakapan Yiyu yang menjelaskan dirinya menyukai Xiaoyan. Kebetulan, Yiyu balik lagi karena HP-nya ketinggalan. Ia mau merebut perekam suara itu, tapi sayangnya tidak bisa. Saat perekam suara itu diputar, Yiyu sangat malu lalu pergi berlari. Wanita itu sangat frustasi, lalu mengemas semua barangnya. Ia pergi dari situ, namun reaksi Xiaoyan sangat cuek. Yiyu pun kecewa melihatnya. Padahal setelah ia pergi, Xiaoyan langsung mengatur nafasnya. Ternyata ia berakting tetap cool di depan Yiyu. Setelah itu, Xiaoyan terus menyetel perekam suaranya sepanjang hari. Ia kemudian mendatangi temannya, lalu menceritakan semua itu dengan bangga. Xiaoyan berjalan bolak-balik sambil mengulang-ulang ungkapan perasaan Yiyu kepadanya. Bahkan temannya pun sudah pusing dengan ocehan Xiaoyan, lalu berkata kalau Xiaoyan sudah mengulangnya 73 kali. Di sisi lain, Yiyu menyimpulkan kalau cintanya pada Xiaoyan tidak mendapat balasan. Ia sangat sedih karena sebentar lagi kontrak kerjanya akan berakhir, sehingga harus berpisah dengan Xiaoyan dan Xiaobao. Pada saat itu, Xiaoyan datang kepadanya. Yiyu kemudian berkata, Xiaoyan pasti mau menjemput Xiaobao. Ia akan memanggilnya. Namun, Xiaoyan tidak membiarkan Yiyu pergi. Xiaoyan berkata bahwa kontrak sebelumnya sudah dihapus, tapi kini ia membawa kontrak yang baru. Yiyu mulai terharu, seolah berharap untuk selalu bersama Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan membacakan kontrak itu yang isinya menyebutkan pihak Xiaoyan telah melanggar aturan dengan muncul rasa cinta pada pihak Yiyu. Oleh karena itu, kontrak ditambahkan agar kedua pihak menjalin hubungan cinta. Kontrak berlaku tanpa batas waktu. Demikianlah Xiaoyan menyatakan cintanya pada Yiyu. Mendengar itu, membuat Yiyu sangat terharu karena ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Setelah sama-sama tahu perasaan masing-masing, mereka berdua terlihat sangat bahagia. Xiaoyan bahkan membeli banyak snack kesukaan Yiyu, padahal dulu ia yang sensitif. Yiyu kemudian mengajak Xiaoyan nonton bersama. Kebetulan adegan filmnya sedang menampilkan orang yang bercumbu. Xiaoyan dan Yiyu jadi sama-sama tegang. Xiaobao mengajak Xiaoyan dan Yiyu untuk bermain basket. Ia menunjukkan sebuah foto pada Xiaoyan saat dirinya masih muda. Xiaoyan berkata sangat pelan, teringat ayah Xiaobao yang sudah meninggal. Tiba-tiba, untuk pertama kalinya, Xiaobao memanggil Xiaoyan sebagai papanya. Xiaoyan yang tidak percaya, meminta Xiaobao mengulanginya. Xiaoyan sangat bahagia mendengarnya. Di sisi lain, Yiyu juga penasaran dengan masa muda calon suaminya itu. Ketika ia memandangi foto Xiaoyan, pria itu muncul lalu memeluknya dari belakang. Pada hari berikutnya, Yiyu datang ke sekolah Xiaobao untuk melihatnya. Namun, ia diculik oleh orang tak dikenal. Xiaobao yang pintar memotret mobil itu lalu menghubungi papanya. Tidak pakai lama, Xiaoyan langsung bergegas menyelamatkan wanita itu. Ia berhasil menemukan Yiyu dengan sangat cepat. Tapi sayangnya mereka berdua mengalami kecelakaan sehingga dibawa ke rumah sakit. Xiaoyan yang sudah lama pingsan akhirnya terbangun. Saat melihat Yiyu, Xiaoyan langsung memeluknya. Berdiam di rumah sakit sangatlah membosankan. Mereka kemudian menghilangkan rasa jenuhnya dengan bermain catur. Yiyu selalu kalah sehingga wajahnya ditempeli kertas panjang sebagai hukuman. Main catur terlalu lama membuat Yiyu lapar. Akhirnya ia mengajak Xiaoyan makan di luar rumah sakit.
Mereka berdua pergi dengan cara mengendap-ngendap. Semakin hari, Yiyu semakin bahagia. Di kamarnya, Yiyu terus memandangi sebuah buku yang terlihat seperti buku nikah. Xiaoyan kemudian mengajari Yiyu untuk memanggilnya suami. Yiyu yang malu-malu tidak berani memanggil Xiaoyan seperti itu. Akhirnya ia digelitik sampai mau memanggil Xiaoyan suami. Mereka kemudian membuat simulasi pernikahan. Xiaoyan dan Yiyu berdansa hingga keduanya terjatuh ke lantai. Pada akhirnya, drama ini selesai dengan ending yang bahagia. Pernikahan Xiaoyan dan Yiyu dilaksanakan, dan dengan itu mereka menjadi sepasang suami istri yang sah. Xiaoyan dan anaknya kini hidup bersama Yiyu menjadi keluarga yang bahagia. Demikianlah, hubungan kontrak itu berubah menjadi sebuah cinta yang tulus.